Keren sih. Wah, tapi jadi kedepannya gimana kalau Cici rencananya emang mau ngomongin bisnis doang atau kayak ada interest lain gitu? Kalau so far, jadi aku sebenarnya udah mikirin kayak, karena ini kan ngaruhnya ke personal branding aku kan. Sebelum aku kemarin, memang sebelum aku udah maju banget, sebelum aku sampai di level kamu di sini, masih menapa, ya, aku udah mikirin kayak, what do I want to be seen as gitu. Terakhir aku nemuin kayak aku pengen dilihat sebagai entrepreneur yang punya values dan principles gitu loh, which is something that I'm already doing right now dan aku mau consistently doing and I want to project it to people gitu loh, kayak aku mau kasih lihat ke orang juga. Terus jadi tapi gimana ya, puji Tuhan sih, maksudnya walaupun influence aku, followers aku belum sebanyak itu, aku ngerasa kayak dengan influence aku yang ada sekarang pun aku juga bisa bikin impact, mungkin belum sebesar influencer-influencer yang udah punya puluhan ribu followers atau jutaan subscribers, tapi kayak dari hal-hal simple aja, kayak barusan aku bikin kayak post donasi gitu loh, jadi kayak dari itu aja mungkin likes-nya belum nyampe 1,000, tapi dari situ aku udah bisa kasih another perception to people gitu, which is yang buat aku tuh berharga banget. Tapi ya aku lagi coba merambah ke situ sih, jadi kayak aku coba pelan-pelan masuk YouTube, terus pelan-pelan aku mau coba ngembangin Instagram aku, yang sekarang juga masih keteteran, belum ada planning apa-apa sih aku. Kalau kamu udah konten planning ya? Enggak, aku kalau Instagram enggak, cuma YouTube doang. Karena kan maksudnya aku kuliah, jadi kayak harus proper gitu, kalau enggak ntar aduh keteteran kuliahnya. Jadi kamu gimana atur itu tuh, jadwal kuliah sama bikin konten YouTube? Jadi tuh aku kan jadi kalau kuliah di sini tuh kan nggak tiap hari. Kayak apalagi sekarang ada kuliahnya, kalau aku tuh blended learning. Jadi ada online sama ada yang ke kelasnya. Nah, obviously kalau online itu kalau online kita ada yang live, ada yang udah di pre-recorded. Nah, jadi kalau buat aku tuh kebanyakan pre-recorded, jadi bisa benar-benar study at your own pace, at your own time. Nah, itu sebenarnya lumayan membantu aku sih. Jadi maksudnya aku dedicate, jadi kan aku kalau ke kelas cuma Selasa Rabu. Jadi aku cuma dedicate Minggu, Selasa Rabu Kamis untuk belajar. Nah, nanti Jumat Sabtunya tuh yang hal-hal lain. Biar compact gitu. Nah, biasanya kalau filming YouTube atau kayak edit apa segala macem, aku fokusnya di hari Jumat dan Sabtu. Itu benar-benar kayak hari aku ngelakuin segala hal yang nggak berhubungan dengan kuliah lah gitu. Terus kalau misalnya edit juga kadang kalau misalnya ada waktu, sebenarnya di hari-hari kuliah juga kadang aku edit. Karena kan mungkin as you know, edit video kan kayak butuh waktu yang lama ya. Satu video bisa berjam-jam di editnya. Jadi ya kadang nyicil gitu sih editnya juga. Aku lumayan parah sih, jadi aku kalau edit video cuma cut terus aku masukin kata-kata doang, udah amat gitu. Tapi kayak gitu juga take a lot of effort loh. Kayak maksudnya it also takes time kan. Kayak maksudnya video yang mungkin 10 menit editnya bisa sejam 2 jam gitu. Ya aku nggak sampai segitu sih, tapi bisa kayak ada berjam-jam sih. Jadi ya bagus sih ya. Effortnya memang ada effort, ada hasil beda. Tapi lucunya tuh sebenarnya nggak, menurut aku yes, editing ada faktor kayak jadi bisa keep people more engaged in your content, tapi at the same time sebenarnya kayak aku ngeliat video-video aku yang lama ya, yang view-nya tuh jauh lebih banyak daripada yang sekarang, kayak ada yang sampai 40,000. Nah itu tuh editing itu biasa banget, kayak bener-bener kayak gitu, cuma kayak cut terus kayak tambah tulisan doang, kayak nggak no fancy effects whatever. Tapi ya nggak tahu kenapa aku ngerasa kalau sosial media justru kayak yang kita nggak nyangka itu tuh malah jadi viral gitu loh, jadi bagus. Gede ya. Iya, giliran kita yang udah siapin nih, yang udah rapi-rapi banget, kita berharap ini konten bakal naik banget, ternyata nggak naik-naik gitu. Bener. It's weird sih, kayak kalau misalkan YouTube ya, aku nggak tahu kalau Instagram. Kalau YouTube itu, aku sering lihat gitu YouTuber yang emang ngomongin tentang tips untuk gede di YouTube gitu lah kan. Jadi tuh banyak ininya. Jadi kalau misalkan nih video kita tahap pertama, kalau bisa tuh masuk yang direkomend sama YouTube gitu. Jadi kalau misalkan kita nonton satu video, terus kita bisa lihat kan recommended for you. Kalau misalkan video kita muncul di orang-orang itu punya recommend dan mereka klik,
biasanya di YouTube itu akan tahu, oh ini orang suka kontennya aku, jadi ntar YouTube tuh bakal rekomend lagi video-video lain. Nah, it also works with other people, jadi katanya tuh ada demografinya juga. Kalau misalkan dilihat nih, oke, videonya, misalnya videonya Karen dinonton sama orang-orang yang demografinya di Jakarta, misalkan. Terus orang-orang pada klik next, mau cari tahu lagi video dia yang lain, cari tahu video dia yang lain, nanti YouTube itu bisa rekomend orang-orang yang di demografi itu juga. Jadi kayak itulah kenapa kadang video dia bisa viral yang sampai gila, yang berjuta-juta gitu kan. Karena orang klik, orang nonton, nanti YouTube tahu, oh video ini is doing well. Nanti dia kayak bisa rekomend lagi ke orang. Nah, yang lucu, jadi video aku yang franchise itu, tiba-tiba ada yang komen, dia bilang gini, lah gue kesini gara-gara lagunya franchise Travis. Iya, terus aku buka dong, udah apaan gitu. Kayak lagu-lagu rap-rap niga-niga gitu. Aduh. I guess some people tuh pas aku analytics-nya aku buka, memang lebih banyak cowok dibanding cewek. Jadi aku merasa kan dari lagu-lagu franchise. Iya, soalnya salah satu tips yang banyak orang bilang juga di YouTube itu, kalau kita mau agak gede gitu di YouTube, kita kalau bisa attach ourselves to a bigger video atau kayak video yang with bigger audience. Jadi makanya tuh kadang di situ kenapa bisa terbentuk tren kayak I don't know, tren kayak a day in life gitu. Nanti kan kalau ada nih yang spesifik dia bisa ngomongin a day in life as I don't know, software engineer misalkan. Misalkan nih, oh view-nya bisa ratusan ribu. Kalau misalkan belum ada yang lain dan kita bikin kayak gitu dengan judul yang sama atau mirip-mirip, nanti itu bakal terrekomen. Jadi itu salah satu tipsnya adalah tag yourself, maksudnya kayak attach yourself with bigger videos gitu, atau videos with bigger audience. Banyak tips and triknya. In a way nggak sih, kayak lagi tren apa ya udah ikutin aja dulu gitu. In a way sih. Kalau kamu gimana Vi rencananya dari YouTube nih? Mungkin kayak sebentar lagi kan udah akhir tahun nih, udah masuk 2021. Apakah kamu benar-benar akan memfokuskan jadi influencer? Menurutku kayak YouTube itu salah satu apa sih, kayak stream aja sih, kayak karena kan sebenarnya the whole premise kalau misalnya YouTube aku lebih ke how do I change these young people's mindset gitu. Karena kan yang itu banyak banget mindset yang spoon feed kan. Makanya misalnya aku mencoba di tiap video aku tuh aku nanya gitu, atau kayak aku challenge kayak, oh kan harus mikir, kalian kalau mau kayak gini tuh caranya seperti apa. Nah, jadi dari video-video aku, memang sih nggak semua kayak gitu ya, kayak ada beberapa yang cuma kayak hahaha aja videonya. Cuma aku sekarang lagi fokusin ke kayak interview orang, tapi bukan yang orang-orang gede gitu lah ya, kayak misalnya dari lingkungan aku sih, kayak teman atau istilahnya fellow students yang menurut aku punya interesting story to tell. Kayak aku barusan interview satu teman aku yang dia tuh kabur dari rumah, kabur tanda kutip lah, kabur dari rumah karena dia mau kuliah ke luar negeri, tapi orang tuanya nggak setuju karena dia tuh cewek, terus kayak waktu masih muda gitu-gitu. Jadi menurut aku kayak I think ya a lot of people have their own stories. Jadi kayak aku tuh lebih pengen memfokus ke cerita mereka. Oh, perjuangan mereka untuk edukasi itu seperti apa. Nah, jadi kalau menurut aku sih lebih ke channel aja sih untuk untuk aku bisa in a way spread the message gitu. Kayak ada loh orang yang seniat ini, atau kayak bikin orang mikir kayak jadi aku mau ngapain dengan hidup aku, kira-kira kayak gitu. Aduh, such a ambitious ini sih. Cuma ya kedepannya aku bakal tetap ngepost, cuma mungkin nggak yang to the level yang aku pengen banget lah jadi influencer gitu. Kayak I don't know, I can't see myself. Tapi lebih ke being someone yang bisa bikin mereka menanyakan status quo mereka gitu. I don't know if that's making any sense. Kira-kira kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya hampir sama sih sama aku. Aku jadi keinget ini, tau gak sih, kan lagi pada rame ngomongin Social Dilemma yang di Netflix. Kamu udah nonton belum? Udah. Iya kan, some people are saying kayak we should take down this big tech industries gitu kan. Bahkan di dokumentarinya dia bilang kayak gitu kan. Nah, tapi aku see it differently. Menurut aku, sosial media itu bisa dipakai untuk hal yang baik ketika kita tahu dan kita bisa pakai secara bijaksana gitu loh. Kayak teman-teman baik aku banyak yang komplain kayak, iya nih kenapa sih kayak di sosial media receh-receh semua, kayak isinya nggak bermanfaat, nggak berfaedah gitu lah. Terus aku bilang, lalu follow-nya apa? Kalau aku malah justru merasa kayak aku merasa sosial media itu membantu aku untuk berkembang, karena
yang aku konsumsi isi feed aku ya memang yang membantu aku untuk berkembang gitu loh. Terus kayak ketika aku ngomong gitu mereka baru sadar, baru mereka kayak mulai ganti-gantiin karena yang aku rasa benar yang di film Social Dilemma itu adalah orang itu jadi lebih banyak konsumsi informasi yang sesuai interestnya dia gitu kan. Jadi ketika orang itu interestnya misalnya tentang receh, ya semua yang receh keluar, semua yang receh masuk ke feed-nya dia. Tapi kalau orang itu interested in growing him or herself, pasti jadi dia juga feed-nya yang masuk semua yang membuat dia untuk berkembang dong. Jadi kayak menurut aku persepsi yang mungkin aku bisa bilang kurang tepat untuk kalau kita menyia-nyiakan tool ini yang udah orang udah susah-susah bikin gitu loh. Tapi tinggal kata kamu tadi mungkin we have to kayak try to influence their mindset to try to kasih persepsi gitu loh kayak ya ini bisa dipakai untuk hal yang lebih baik loh. Gitu ya nggak sih? I feel like karena aku juga pernah nonton sih, aku kayak nonton bukan dokumenter, lebih ke kayak video di YouTube gitu, ngomongin tentang how Instagram algorithm works gitu loh. Kayak itu yang kayak saya bilang, kayak apa yang kita lihat, kalau misalnya kita sering ngeliat konten yang kayak gitu, dia maka Instagram bakal ngerekomen hal yang sama. Kayak aku sering banget lihat kayak kucing, anjing, terus kayak jadinya rekomendasinya itu semua. Jadi kayak in a way, karena kan maksudnya salah satu mungkin model mereka kan they want to keep you in the app longer kan, yang kayak Social Dilemma bilang kayak ada infinity scroll. Kayak dan gimana supaya keep us interested, ya kasihin konten-konten yang sesuai dengan interest kita based on our historical ini kan, kayak historical activity, kayak si ini seringnya liatin konten bisnis, nanti dikasihnya tentang bisnis lagi gitu. Karena kalau coba eksperimen sendiri, coba aja kayak I don't know, for like a day, cari-cari konten tuh misalkan biasanya Cece cari konten tentang bisnis, kali ini coba cari konten tentang kayak Korean drama gitu, ntar pasti next day itu kayak yang direkomend itu semua. Kayak I did that when kayak aku pas penasaran kayak bener gak sih, terus aku mulai kayak cari tuh kontennya Gary V. Jadinya aku banyak cari konten kayak dia, malah yang direkomend itu banyak yang kayak gitu, yang kayak seputaran bisnis, motivasi, kayak gitu. Jadi kayak I don't know, kayak the algorithm is so smart. Tapi itu yang kayak Cece bilang sih, going back to gimana kita bisa pakai ini to our advantage gitu. Benar banget sih. Cuman ya gitu kadang-kadang kayak karena algoritmenya kayak gitu, kadang-kadang aku bosen, tau gak sih, kayak I feel like nggak tahu ya apakah hal ini yang nggak dirasakan sama orang-orang itu yang mereka kemudian bilang kayak ini kok kalau aku tuh kayak misalnya aku udah kebanyakan liatin soal let's say soal misalnya makanan, aku juga lumayan suka makanan gitu kan, ngeliatin makanan semua tuh isinya makanan, kayak aduh gue pengen cari konten lain, cuman kadang-kadang tuh jadi kayak stuck, aduh gue mesti nyari, kayak harus PR nyari sendiri. Beda kan sama TV kan memang dia udah jadwalnya beda-beda gitu kan. Iya juga sih ya, nggak kepikiran sama aku. Nggak pernah terasa gitu sih ya, kalau misalnya kayak konten semua yang kamu konsumsi tuh informasinya misalnya tentang aku tertarik sama makanan, semuanya keluar makanan gitu. Kayak kalau aku bisa dibilang jarang yang kayak sampai berjam-jam di Instagram gitu. Aku tuh kadang ke Instagram kalau aku bosan malah. Jadi kayak kalau misalnya aku kayak belajar atau ngapain, terus kayak aduh penat gitu. Terus aku buka Instagram, terus kayak lucu ya ada anjing gitu. Jadi lebih ke sumber emotional need aja sih. Jadi kayak aku personally aku nggak ngerasa bosan. Tapi itu kan mungkin karena kan maksudnya dari sini kita lihat beda gitu loh cara Cece perceive social media and perceive Instagram sama aku juga. Dan I think it comes back to kenapa orang-orang ada yang ngerasa kayak kok receh banget. Tapi di satu sisi ada orang yang merasa ini actually very useful for my development gitu. Kayaknya balik ke how you use social media sih.